أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وبعد ayahanda, bunda, ikhwah fil Allah Subhanahu wa taala memang yang mengatur semuanya. Kita bisa bertemu, bertatap muka. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita semua sehingga alhamdulillahirabbil alamin hari ini dari berbagai kota, Masya Allah bisa gabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa channel juga menyiarkan secara langsung, tidak lain dan tidak bukan adalah silam yang kemudian kita dapatkan siang hari ini. Man satalahu fi rizqih wa yunsha'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa orang yang dia itu menginginkan untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkahi daripada umurnya, maka satu di antara pintunya adalah silaturahim. Ayahanda ikhwah fillah rahimakumullah. Tema pada siang hari ini yang akan kita kaji adalah tentang Ramadan, merupakan oase kehidupan. Berangkat dari sebuah ayat Al-Quranul Karim dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Rabbi lima hasyartani a'ma sira." Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu 'adzaban wa abqa. Ini adalah ayat-ayat akhir daripada surat Thaha itu sendiri. Mungkin halaman terakhir daripada surat. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Barang siapa orang yang dia berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala kepadaku, maka fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kehidupannya Allah Subhanahu wa taala nanti akan persempit kehidupannya. Sempit kehidupan ketika memang kita punya masalah. Masalah kita dengan orang-orang yang memang hanya batas regional. Misalkan hanya di Jakarta saja, atau hanya di Bekasi saja, atau hanya di tempat-tempat yang lain, maka keluar kita dari kabupaten tersebut, keluar kita dari kota tersebut, maka kita akan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala kalimatnya, sesiapa orang yang dia itu melupakan berzikir kepadaku, kata Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan kehidupannya. Bayangkan kalau misalkan kita itu meninggalkan zikirnya kepada Allah, zat yang menciptakan alam semesta, zat yang menciptakan langit dan bumi, zat yang memberikan kebahagiaan, zat yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, zat yang tidak melupakan kita, zat yang kemudian memberikan senantiasa berbagai macam sumber daya yang ada di alam semesta ini. Ketika kita tidak mau menyebut Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu lupa untuk kemudian berzikir kepada Allah, maka Allah sempitkan hidup. Allah sempitkan hidup kita, subhanallah, mau lari kita kemana? Alam semesta seisinya ini adalah makhluknya Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, ketika kita kaji dengan ayat ini, ada ayat yang dan konsepnya begitu luar biasa. Allah memberikan sebuah solusi. Wahai orang-orang yang mereka sempit, wahai orang-orang yang mereka dhayiq, merasa kecil, mereka orang-orang yang merasa bahwa masalahnya banyak, wahai orang bahwa kehidupannya sempit, wahai orang-orang yang mereka banyak gelisah dalam kehidupannya. Wa ta'ala, bi dzikrillah tatma'innul. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati akan merasa tenang.
Kadang-kadang Allah, kita itu bahwa kebahagiaan itu berasal dari harta. Kebahagiaan itu berasal dari jabatan. Kebahagiaan itu berasal dari yang memang bisa terasa. Ya, misalkan dari hal yang zahir punten. Padahal subhanallah, banyak orang yang kok gelisah. Banyak orang yang semakin tapi kok merasa tidak nyaman. Artinya kebahagiaan itu bukan dalam hal-hal yang tersebut, tapi kebahagiaan kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Engkau zikir kepada Allah, betapa seorang yang tenang hati. Tenang hati maka bahagia. Bahagia berarti hatinya lapang. Bahagia berarti hati terbuka. Berarti merasa bahagia. Contoh misalkan, ada seseorang dengan makanan yang sama, menu sama, apa namanya, banyaknya sama, lalu kemudian dihidangkan dengan kegelisahan, masalah dan lain sebagainya. Si B, dia Allah merasa nyaman, tenang, bahagia, maka cara makannya beda. Lalu kemudian merasa bersyukurnya beda. Subhanallah. Zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir ke Allah, maka hilang semuanya. Zikir ke Allah, maka masalah Allah cabut. Zikir ke Allah, gelisah Allah hilangkan. Zikir ke Allah, maka tenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari dua ayat ini. Keluar dari zikir Allah, tak sempit hatinya. Datang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan masalahnya. Subhanallah, subhanallah. Lainnya dengan Ramadan, dengan oase kehidupan tadi. Kehidupan itu sejatinya adalah apa yang sudah kita sangat-sangat tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu mudah diberikan sebuah target oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah karuniakan berbagai sumber daya, targetnya apa? Ibadah aja sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah aja sama Allah. Ini dunia seisinya Allah ciptakan, tujuannya apa? Agar manusia ibadah ke Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala siapkan sumber daya, tujuannya apa? Supaya ibadah ke Allah. Kalau dia ibadah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanal firdausi nuzula khalidin la yabghuna 'anha hiwala. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang saleh, kanat lahum jannatul akan siapkan sebuah jannatul firdaus bagi orang-orang itu. Bapak dan Ibu, tanah logika bahwa subhanallah sumber dayanya disiapin soal alam semestanya diciptakan oleh Allah, kita yang tidak pernah kita yang tidak pernah minta ke Allah, yang semenjak lahirnya orang tua kita muslim, maka begitu lahir kita menjadi orang-orang yang muslim, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sumber dayanya disiapkan oleh Allah, lalu kemudian targetnya cuma suruh ibadah ke Allah, selesai siapkan surganya firdaus Allah Subhanahu wa taala. Mindset berpikir kita beralih dari materialistis, ya, dari mengejar yang fana, yang tatkala itu mungkin telah kita dapatkan, tapi setelah didapatkan justru Allah angkat ruh kita, keluarkan ruh dari jasad. Dalam kematian, apakah kita bisa memakannya, bisa menikmatinya, bisa memberikan manfaatnya, bisa mendapatkan manfaatnya? Maka ubudiyah lah. Karena ubudiyah itu hidup di dunia, fisik kita ukhrawiyah. Mati, wafat kita. Maka ketika di alam barzah, dari ubudiyah itu pahalanya ngalir. Bi'athah, dihidupkan kembali kita dari
alam kubur, maka amal kebaikannya itu ngalir. Kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada yaumul mahsyar, maka nanti yaumul mahsyar fasaufa yuhasabu. Mereka yang amal kesolehannya banyak, Allah Subhanahu wa taala hisab dengan hisab yang sangat mudah. Lalu kemudian dia menyeberangi sirat diseberangi, Allah selamatkan karena amal solehnya banyak. Lalu kemudian dia masuk ke dalam syurganya Allah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda ikhwabillah, maka ini adalah kehidupan. Tujuan kita jangan sampai berhenti pada kehidupan saja. Tapi tujuan hidup di dunia ini adalah untuk menggapai sesuatu yang khalidina fiha abada. Di dalamnya terjaga selamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dan kita juga ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdir. Ramadan adalah tarbiyah ruhiyah, segala bentuk daripada tabsyir minallah subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini subhanallah menjadi sebuah berita gembira dari Allah subhanahu. Kita diciptakan oleh Allah, kehidupan Allah karuniakan, tidak pernah kita meminta orang tua kita muslim. Karuniakan. Subhanallah. Target kita ibadah. Senang kita dengan ubudi. Ada yang berangkat ke kantor untuk menafkahi anak istrinya, ibadah. Tulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya sedekah, sebaik-baiknya infak adalah infak yang diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah matsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah." Masyaallah. Dari Allah catatkan kebaikan. Masuk kita ke kantor, Allah catatkan kebaikan. Karena kita niat ibadah. Tidak ada satu detik pun dalam hidup kita kecuali ibadah. Maka ketika kita seperti ini, lalu visinya apa? Ukhrawiyah. Visinya apa? Ukhrawiyah. Anda mau jabatan dengan kerja Anda, tidak. Anda mau sesuatu yang hal-hal duniawiyah, itu bukan tujuan. Tapi kalau ada, itu hanya sebatas tamrah, buah saja. Tujuannya bukan itu. Maka subhanallah, bagi orang-orang yang seperti ini, maka dia kehidupannya akan berjalan begitu indah, bahagia. Allah karuniakan hidup bahagia dengan segala dinamikanya. Ada pandemi, ada virus, ada sakit, ada bahagia. Memang seperti itu dunia. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fasbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Seperti itu dunia. Ya. Air yang turun dari atas, lalu kemudian membasahi bumi, lalu kemudian tumbuh tumbuhan yang hijau. Lalu kemudian setelah itu kehijauan ini mungkin akan kering. Setelah kering mati. Setelah mati maka dia mungkin akan turun lagi, seperti itu. Seperti itulah dunia. Karena dunia itu adalah tempatnya musibah. Tapi dunia tempatnya sa'adah. Dunia adalah tempatnya diuji. Tapi dunia adalah tempat kita untuk memperbanyak amal. Sehingga kita punya tabungan yang banyak untuk sampai kepada ridhanya Allah, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan, ayahanda bunda ikhwabillah, ke Ramadan dengan segala luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita berangkat dari sebuah ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk saum, berpuasa di bulan Ramadan. Seperti halnya puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayahanda bunda ikhwabillah rahimakumullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ketika ada kalimat la'alla, maka la'alla itu maknanya adalah litakhsis. Artinya apa? Puasa saja kita insyaallah takwa bisa kita dapatkan.
Puasa saja kita, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Lah kok ini ada orang, dia puasanya sudah, tapi takwanya nggak dapat-dapat. Mungkin puasanya adalah belum sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi percayalah, husnuzon ke Allah Subhanahu Wa Taala bahwa puasa akan menjadikan orang yang bertakwa. Kita runtut ayat-ayat ini. Al-Quran memberikan sebuah parameter yang otentik dalam memaknai sebuah takwa. Dan takwa ini justru menjadi parameter bagi orang-orang yang dia itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Al-Qur'anul Karim, ayat Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa. Subhanallah. Kok parameter Allah dalam menilai makhluknya itu yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Tapi justru kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Masya Allah. Dua ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa orang yang dia takwa ke Allah, punya banyak masalah, Allah bukakan masalahnya. Allah carikan jalan keluarnya. Allah bukakan jalan keluarnya. Sebegitu tenang orang takwa ini. Mulia di hadapan Allah, punya masalah Allah bukakan, punya masalah Allah ringankan, punya masalah Allah berikan solusinya. Punya masalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketenangan. Orang takwa. Maka mulia di hadapan Allah adalah paling takwa daripada hatinya. Mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa dalam jiwanya. Takwa. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sehingga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada satu gumpal darah, ada satu gumpal daging. Ketika baik, baik semuanya. Ketika jelek, maka jelek. Berdampak negatif kepada semuanya. Maka takwa mengantarkan seseorang kepada seindah-indahnya hidup. Takwa mengantarkan seorang kepada semulia-mulianya derajat. Takwa mengantarkan orang kepada sebahagia-bahagianya hidup. Kenapa? Ketika dia punya masalah, dia yakin Allah pasti akan membukakan jalan keluarnya. Karena dia takwa. Ketika dia punya kegelisahan dalam kehidupannya, maka dia berubah menjadi tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dan ketika dia dijelek-jelekan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di buminya Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengetahui tentang kodratnya, tentang derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka cemoohnya tidak serta-merta membangkitkan nafsunya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setakwa-takwanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mencemoohnya, yang kemudian mereka tidak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah doakan mereka agar kemudian mereka menjadi orang-orang yang saleh. Datang ke Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh batu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa di balik bukit mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, karuniakan hidayah kepada kaumku, karena sungguhnya mereka melempari batu, mereka kemudian melempari aku, kemudian keluar dari jasad muliaku darah-darah yang bercucuran, tidak lain dan tidak bukan karena mereka tidak tahu dengan bagaimana derajatku di hadapan Engkau, ya Allah. Setakwa-takwanya makhluk. Setakwa-takwanya makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, yang di depannya itu, musuhnya itu adalah orang-orang keluarganya. Bayangkan. Bahkan sahabat juga sama. Ada pamannya mungkin, ada ayahnya mungkin. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah engkau berada di medan jihad, maka tidak lain dan tidak bukan membunuh membunuh orang-orang kafir, maka itu adalah pahala. Sulit luar biasa. Tapi dilakukan sama mereka. Kenapa? Karena ada takwa dalam hatinya. Ketika perang Khandaq,
Banyak sahabat-sahabat yang kemudian merasa kelaparan, tapi mereka terus membuat parit, terus membuat parit. Sampai satu saat ada sahabat bilang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya sudah lama enggak makan ya Rasulullah, lihatlah ini perut saya ya Rasulullah, ada 2 batu yang diikat di perutnya agar kemudian tertahan rasa laparnya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat, wahai fulan, Masya Allah." Sambil tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan bajunya. Ternyata batu yang terikat di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan sahabat yang tadi mengeluh itu. Kenapa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Handai ikhwah fillah rahimakumullah, bagi orang yang takwa, ada pandemi, tidak ada pandemi, tenang hatinya. Bagi orang yang takwa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mungkin ada di antara Masya Allah kerabat atau siapapun yang sekarang dalam hatinya ada iman, dalam hatinya ada keimanan ke Allah Subhanahu wa taala dan takwanya semakin memuncak. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji. Dia kemudian terkena virus. Apa yang akan terjadi? Bagi orang yang ada takwa dalam hatinya, maka dia akan senang, maka dia akan tenang, maka dia akan bahagia, maka dia tidak sama sekali akan berdampak pada sisi psikologisnya. Lihatlah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nabiullah Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji orang tersebut. Diuji. Nabi Ayyub diuji, sakitnya bertahun-tahun. Masya Allah, sampai istrinya untuk untuk memberikan makan suaminya saja, saking tidak punya uangnya, maka di antara jasadnya itu dijual untuk membeli roti, lalu kemudian roti itu diberikan kepada suaminya, sampai kemudian istrinya bilang, "Wahai Nabiullah, saya sudah tidak kuat lagi ya Allah, saya sudah tidak lagi ya Nabi Allah, doa sama Allah." Kata Nabi Ayyub, "Malu saya doa sama Allah. Karunianya lebih banyak dibandingkan dengan penyakit ini. Malu saya doa sama Allah." Nabi Ayyub alaihissalam kata istrinya, wahai suamiku, ketahuilah tidak ada makanan, bahkan makanan yang ini sepotong roti ini yang saya bawa, tidaklah sepotong roti ini saya bisa berikan kepada engkau, kecuali saya harus menjual sebagian daripada jasad saya, menjual rambutnya, lalu kemudian dibelikan ke rotinya dikasih ke Nabi Ayyub. Nabi Ayyub lama dalam keadaan yang sulit, dia hanya berdoa kepada Allah, "Rabbana anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, karuniakan kepada saya. Rabbi inni massaniyad-dur. Ya Allah, sungguhnya saya ini ditimpa sebuah kesulitan, dan sementara Engkau adalah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Takwa dalam hatinya mengantarkan kepada ketenangan ruhiyah. Ketenangan ruhiyah mengantarkan kepada kuwatul jasad, kekuatan jasadnya. Kekuatan jasad mengantarkan kepada bagaimana dia bisa merasa nyaman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, Allah nanti akan karuniakan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa, Allah jadikan orang-orang yang saum ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Itu satu. Maka ini menjadi oase bagi kehidupan kita. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Ternyata memang karena kita yang salah. Merubah sebuah mindset. Lalu kemudian memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Allah Karim, jadikan takwa, ampuni dosa. Jadikan takwa, kurangi dosa. Allah ampuni dosanya. Ya Allah. Saum kita, menahan kita.
dari mulai datangnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka selama itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Ada hadis qudsi Rasulullah, ada hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai umatku, wahai kaumku, wahai makhlukku, ketahuilah, ya ayuhan nas, wahai ketahuilah, jikalau saja dosamu itu memenuhi seluruh langit dan alam semesta, ananas sama, penuh semuanya dengan dosa engkau, maka ketika aku ingin mengampuni engkau, maka akan aku ampuni. Tanpa aku lihat sebanyak apapun dosa engkau." Ya Allah. Ayahanda bunda ikhwah fillah rahimakumullah. Allah ghafiruz dzunub. Allah tawwabun rahim. Allah ghafurun rahim. Saum kita, dosa kita Allah ampuni. Menahan kita lapar, haus, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Ya Allah. Ayyu sa'adah min hadha. Adakah sebuah kebahagiaan yang lebih bahagia dibandingkan dengan ini? Sementara untuk menjadi ahlu syurga adalah terhapusnya dosa. Sementara untuk mendapatkan raudhatun min riyadil jannah adalah terhapusnya dosa. Sementara untuk datangnya bahagia adalah terhapusnya dosa. Sementara sampai saat ini kita masih kesulitan dalam masalah rizki. Mungkin karena dosa kita lebih banyak dibandingkan dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saum, Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Ya Allah. Sebegitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira lewat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu saja? Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang kemudian dia qiyamul Ramadan, saat pandemi seperti ini di rumahnya masing-masing qiyamul Ramadan, Allah ampuni dosanya. Siang hari, Allah ampuni dosanya karena dia saum. Malam hari, Allah ampuni dosanya karena dia melaksanakan qiyamul Ramadan. Ya Allah, luar biasa. Ahla an-ni'am, seindah-indahnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda, saat pandemi seperti ini tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengumpul-ngumpulkan pahala. Perekonomian tergerus. Usaha juga subhanallah terdampak. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Siangnya menahan lapar, dahaga, Allah ampuni dosa. Masya Allah. Datang kita ke anak kita. Nah, engkau puasa, engkau menahan laparmu dan engkau menahan dahagamu, maka dosamu akan Allah ampuni. Datang kita ke istri kita. Ya. Datang kita ke istri kita, wahai istriku, sekarang engkau sudah berapa tahun? Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Berapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan ke kita dan kemudian itu kita makan. Tapi apakah dosa kita semakin berkurang? Mungkin semakin bertambah. Saumlah engkau, maka dosamu nanti Allah Subhanahu wa taala kuras. Ya Allah. Sumber dayanya datang dari Allah. Karunia-Nya diberikan oleh Allah. Kita melaksanakan saum, maka kemudian Allah ampuni dosanya. Yang selanjutnya apa? Yang pertama takwa, yang kedua diampuninya dosa, yang ketiga adalah sumber keberkahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua karena dengan sahur itu maka akan ada keberkahan. Ayahanda bunda ikhwah fillah rahimakumullah, sesungguhnya esensi dalam makanan adalah barokah. Karena kalau esensinya kenyang, mungkin makhluk selain manusia pun semuanya juga bisa merasakan kenyang. Kalau esensinya adalah nikmat,
Ya, maka orang yang punten Tuhannya bukan Allah pun mungkin dia merasa nikmat. Tapi ada yang luar biasa yang Allah tidak karuniakan kepada makhluknya Allah kecuali mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, kecuali mereka yang mukmin, kecuali mereka yang muslim. Apa? Dari makanan itu ada keberkahan. Yang dimasukkan adalah makanan-makanan yang sederhana saja, tapi barokahnya, ketika barokahnya optimal, maka makanan itu dia akan masuk ke dalam pencernaannya. Dari pencernaan lalu kemudian itu semuanya diolah, ada yang menjadi darah, darahnya barokah, Masya Allah. Dagingnya barokah, kehidupannya barokah. Ketika semuanya berkah, maka dia agak mudah untuk sampai kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita, kok kenapa ya? Kok kenapa ya? Ustaz, kok kenapa ya? Saya tuh kalau dengar azan tuh susah banget datang ke masjid. Mungkin makananmu tidak berkah. Kok kenapa ya? Saya itu kok kalau mau saum itu kok nggak kuat banget. Karena mungkin hidayah belum hinggap. Hidayah belum hinggap, mungkin ada yang salah. Barokah. Maka doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma ya Allah, barik lana, karuniakan keberkahan kepada kami fima razaqtana, atas setiap makanan, atas setiap sesuatu yang engkau rizkikan kepada kami. Esensi yang paling utama dalam makanan barokah. Esensi yang paling utama dalam kehidupan barokah. Esensi yang paling utama dari rizki adalah barokah. Barokah. Maka barokah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Makin bertambah rizkinya, makin bertambah dekat dengan Allahnya, makin bertambah keberkahannya. Makin bertambah umurnya, makin dekat dengan Allahnya, makin berkah hidupnya. Ya Allah. Maka ini di Ramadan ada. Waktunya kapan? Sahur. Ala wa inna fis sahuri barakah. Bangun kita sahur. Salat kita. Salat tahajud. Ya Allah, nikmat Ramadan ini, nikmat. Mungkin di luar Ramadan kita agak sulit tahajud. Di bulan Ramadan kita bisa tahajud. Berdua. Ya, dengan keluarga kita. Ayo sahur, bangun, tahajud. Suaminya jadi imam. Allahu Akbar. Ketika kita takbiratul ihram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah. Kita mampu untuk tahajud berarti kita dapat hidayahnya Allah. Dan itu senikmat-nikmatnya. Senikmat-nikmatnya karunia. Allahu Akbar. Lalu kita baca. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kita baca Al-Fatihah. Di belakang kita mengaminkan keluarga kita. Salat kita di rumah kita masing-masing. Masya Allah. Coba Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Lakukan ini ya. Selesai kita tahajud, kita ngumpul keluarga. Kata suami, bilang ke istri. Istriku, mohon maaf. Seharian ini mungkin banyak salah. Engkau memasak sendirian. Engkau ngurus anak sendirian. Maafin ya. Maafin saya. Yang belum menjadi suami yang baik. Kata istrinya, ya, saya maafin bang. Istrinya bilang, mohon maaf saya juga. Belum menjadi istri yang baik. Lalu kemudian kita ngomong ke anak-anak. Nah, maafin ayah sama bunda ya. Maafin ayah sama ibu ya. Dengan lugunya mereka mengatakan, iya Pak, kita maafin. Yang paling luar biasa ketika anak-anak kita bilang, dengan keluguannya, mereka bilang, Papa, Mama, maafin dedek juga ya. Belum jadi anak yang baik. Fi Ramadan, ayahanda bunda. Kapan lagi waktu kita untuk bisa berkumpul seperti ini? Fi Ramadan. Tahajud mudah dibangunkan oleh Allah. Wasilahnya adalah mereka yang membangunkan sahur. Tapi itu sejatinya dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu kita ngambil wudu di malam hari, sholat tahajud, senang, doa sama Allah. Barokah hidup kita. Barokah umur kita. Juga barokah. Oase kehidupan begitu. Terakhir. Lisaimi farhatani. Kata Rasulullah SAW. Farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih.
Bagi orang-orang yang saum, ada dua kebahagiaan yang tidak diberikan kepada siapapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kebahagiaan ini? Dan ini kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan fata morgana, bukan kebahagiaan yang fana, bukan kebahagiaan yang dia itu tidak bisa kita, kebahagiaan hakiki ini, hakiki ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatani, farhatun 'indal iftar." Mereka orang-orang yang saum akan Allah karuniakan dua kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan ketika datangnya waktu berbuka. Masya Allah. Coba ya Bapak dan Ibu, sore-sore hari itu, alhamdulillah. Ini barokahnya, ini biiznillah wa bimasyiatillah. Tentunya dalam pandemi, dalam musibah pasti ada hikmah. Di kota-kota yang sudah melaksanakan PSBB itu termasuk di sini di Kuningan juga, ya, se-Jawa Barat itu ada PSBB. Jam 4 sore udah nggak bisa keluar. Jam 4 sore udah nggak bisa ada aktivitas. Masya Allah. Bagi ahlul iman, karunia ini. Tapi bagi orang yang dia kemudian dalam benaknya adalah, subhanallah, dalam benaknya, dalam pikirannya, mereka adalah materialistis, kesenangan duniawiyah. Maka ini adalah musibah. Ahlul iman, ini adalah karunia. Apa kata ahlul iman? Kata ahlul iman, alhamdulillahirabbil alamin, jam 4 sudah tidak bisa keluar. Maka yang biasanya sore-sore jalan-jalan, ya, keliling-keliling, cari buat makanan, ternyata menjelang waktu maghrib dia buka Al-Quran, dia tadarus sambil menunggu waktu maghrib. Datang waktu maghrib, bahagianya luar biasa. Sudah disediakan air, ada beberapa biji kurma, diteguk itu semuanya, bahagia. Ya Allah, bahagia. Atau lihat kajian, Masya Allah, menjelang berbuka. Begitu luar biasanya kebahagiaan yang Allah karuniakan. Satu adalah bahagia ketika datangnya waktu iftar, waktu berbuka. Dan yang kedua, bahagia saat dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekarang yang masih tertahan di Jakarta, betapa rindunya kita ke orang tua kita. Rindu. Saya 3 tahun, Masya Allah, qadar Allah, tidak bisa berjumpa. Ketika masih belajar. Ya Allah. Ambil HP, lalu kemudian beli pulsa dan lain sebagainya. Telepon. Assalamualaikum. Nih, gimana? Sehat? Tiba-tiba yang jauh di sana bilang, alhamdulillah sehat. Dengar suaranya bahagia. Video callan, melihat wajahnya bahagia. Itu adalah orang tua kita. Apalagi kita mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan orang tua kita. Yang memberikan rasa kasih sayang dalam orang tua kita adalah karena ada rahman rahimnya Allah. Ya Allah. Bagi orang-orang yang saum, disiapkan bagi mereka ni'matun 'azimah, al-liqa' ma Allah biduni hijab. Bertemu dengan Allah tanpa adanya hijab. Bertemu dengan Allah tanpa adanya hijab, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniakan kebahagiaan walaupun kita sering lupa. Yang nggak pernah lupa tiap harinya ke kita, tapi Masya Allah, Allah karuniakan kebahagiaan kita. Salat kita pun masih acak-acakan, tapi Allah tunggu kita tuh jadi orang yang tobat gitu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak dosa kita datang ke Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya. Allah ampuni, ya Allah. Ghafaruz dzunub, At-Tawwab, Al-Ghafur. Allah karuniakan berbagai macam nikmat. Lalu kemudian kita mengatakan alhamdulillah, Allah asy-syakur. Ya Allah. Dan bagi orang yang berpuasa, dia punya kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Bahagia luar biasa. Ayahanda bunda ikhwah fillah rahimakumullah. Coba masukkan ayat Al-Qur'an yang tadi disampaikan
hadis-hadis yang tadi disampaikan itu bukan hanya sebatas sebuah berita, tapi itu menjadi sebuah kesemangatan dalam jiwa. Hari ini kita saum, maka kita terbuka lebar untuk mendapatkan kesempatan al-liqa ma Allah, bertemu dengan Allah. Hari ini kita saum, maka kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Tenang hidup. Hari ini kita saum, maka terbuka lebar, Allah ampuni dosa kita. Hari ini kita saum, maka Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya senang dengan kita. Allah karuniakan hidayah ke kita. Allah karuniakan taufik kepada kita. Maka ayahanda bunda ikhwah fillah rahimakumullah, ininya seindah-indahnya Ramadan. Maka Ramadan ini adalah oase bagi kehidupan kita. Hidup yang penuh dengan kesulitan, kesusahan, gelisah, masalah, dan lain sebagainya. Justru di Ramadan ini, kita harus sebanyak-banyaknya meminum tegukan demi tegukan daripada air Ramadan, daripada hidangan ruhiyah, daripada hidangan rabbaniyah, daripada apa yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anda bunda ikhwah fillah rahimakumullah. Itu adalah Ramadan menjadi oase bagi kehidupan kita. Pertama, takwa. Yang kedua, dihapuskannya dosa. Yang keempat, optimalnya barokah. Yang ketiga, optimalnya barokah. Dan yang keempat adalah kebahagiaan saat datangnya berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi oase di tengah pandemi. Oase bagi jiwa kita. Terguyur jiwa kita dengan kebahagiaan. Tersiram jiwa kita yang kering kerontang ini dengan kebahagiaan. Mari bangun. Dari tidur dari kegelisahan kita. Bangun. Kita punya Tuhan Allah. Bangun. Semangat. Karena kita punya berbagai macam yang Allah subhanahu wa ta'ala hidangkan di Ramadan ini. Malam nanti, hidupkan malam-malamnya dengan qiyam Ramadan. Datang waktu thuluthul lail, sepertiga malam, bangun kita, tahajud dengan keluarga kita. Selesai tahajud, doa bareng. Saling minta, ampunan satu sama lain. Ya, maafin. Indah. Makan sahur kita. Semakin banyak makanan yang kita makan, maka barokah. Satu suap, barokah. Dua suap, barokah. Hatta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana jur'at min ma'in, atau hanya sebatas satu teguk air saja, maka air satu teguk itu barokah. Masya Allah. Siangnya menjadi tempat diampuni dosa. Menjadi waktu diampuni dosa. Menjadi waktu diampuni dosa. Datang menjelang waktu maghrib, buka Quran kita. Atau ikutin kajian-kajian. Masya Allah. Lalu kemudian kita membaca Al-Quranul Karim. Datang waktu maghrib, bahagia kita. Bahagia. Masya Allah, bahagia. Paling bahagia adalah saat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya mulut ini lebih dekat kepada telinga yang berbicara. Apa yang disampaikan sejatinya adalah untuk jiwa saya sendiri. Kalaupun ada manfaatnya, mudah-mudahan ayahanda bunda ikhwah billah rahimakumullah dimanapun berada, yang ikut bareng atau yang ngikutin dari streaming, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa ada dalam ridha, maghfirah, dan ada menjadi orang yang sehat. Ya, Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita dari pandemi ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua semakin bertambah umur, semakin taat ke Allah. Semakin bertambah umur, semakin banyak dosa yang Allah ampuni. Semakin bertambah umur, semakin barokah umur kita. Wafat kita, husnul khatimah. Ada di alam barzah kita, semua aliran-aliran dari amal kebaikan itu ada. Menjadi kita ditempatkan di raudhatun min riyadil jannah. Yaumul bi'atsah. Yaumul bi'atsah dalam keadaan bahagia. Dan kebahagiaan itu terus berlanjut sampai kemudian kita menjadi orang yang Allah ridha kepada kita dan kita ridha atas takdir Allah, dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu ahsanal jazaa ala husni istima'ikum wa ihtimamikum.
Terima kasih atas segala atensi. Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan selanjutnya saya persilahkan kembalikan lagi kepada Pak Dian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Jazakallah khair Ustaz. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, Mas Dian. Ya, silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah bahwa doa yang tidak tertolak itu adalah doanya orang yang berpuasa ya. Nah ini semacam apa ya, garansi total, garansi atau gimana? Nah maksud saya adalah bagaimana agar doa kita itu memang betul-betul tidak tertolak di bulan Ramadan ini. Nah, 1. Yang kedua, ini saya pernah bertemu dengan orang yang memang secara material itu berlimpah, Ustaz. Dia eksekutif muda, dia pengusaha properti, tinggalnya di Bogor. Dia udah punya beberapa apartemen yang dia bangun. Tetapi sisi lain, saya melihat kepribadiannya itu betul-betul qanaah. Ketika azan langsung apapun dia tinggalkan itu, Ustaz. Kecil sekali dunia bagi dia itu. Maksud saya adalah bagaimana ketika saya merasa di tengah kesibukan, ya bukan sibuk juga ya, di tengah pekerjaan saya ini belum merasa total dalam beribadah, di mana hati itu betul-betul nol secara keduniawian dibandingkan dengan orang yang saya bertemu dengan pengusaha muda tadi, yang saya lihat kok orangnya total beribadah, kemudian juga secara sosial juga bagus dan luar biasa, gitu. Artinya bagaimana kita mencapai titik keseimbangan yang baik antara dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu. Jadi yang pertama bagaimana doa kita agar tidak tertolak, kemudian yang kedua kita mencapai kebaikan dunia dan kebaikan akhirat secara bersama-sama untuk kebaikan gitu, secara total gitu. Yang tadi saya ilustrasikan, saya bertemu dengan eksekutif muda yang bisa mencapai derajat level makom kehidupan seperti itu. Ya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Baik, jazakallah khair. Tadi udah kayak di disable gitu ya, kayak di pertanyaan kali itu. Ya, gimana Pak Dian? Silakan Ustaz, dijawab dulu aja. Oh, jawab dulu. Baik. Jazakallah khair Pak Ade. Yang pertama adalah bagaimana doa kita agar tidak tertolak. Sebenarnya ada kisah Zunnun al-Misri rahimahullah, seorang yang saleh. Beliau bilang gini, "Ya Allah, jikalau saja doa ini bukan perintah dari Engkau, maka saya tuh malu doa sama Engkau. Dosa masih banyak. Tapi doa ini diperintahkan oleh Engkau." Pertama dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Sejatinya enggak ada doa yang tertolak, Pak. Doa itu pasti diijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa. Cuma memang ada doa yang kemudian Allah tangguhkan ijabahnya. Mungkin enggak diijabah waktu itu juga, atau mungkin enggak diijabah ketika di dunia, atau justru paling minimalnya doa itu jadi amal kebaikan bagi kita. Kalaupun tidak diijabah berbentuk sesuatu yang diinginkan sama kita. Dan memang Allah tuh bukan mengijabah sesuatu yang diinginkan sama kita. Tapi Allah itu memang mengijabah sesuatu apa yang menurut Allah baik bagi kita. Karena memang kapasitasnya kita ini sebagai makhluknya Allah yang jauh lebih tahu dengan apa yang kamu menciptakan kita itu sendiri. Jadi husnudzon aja sama Allah Pak Ade bahwa setiap doa itu pasti diijabah. Cuma memang konsepnya adalah bahwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis itu dikatakan bahwa
Ada doa yang tertolak adalah ketika doa itu diungkapkan oleh seorang anak yang dia itu durhaka kepada orang tuanya. Nah, itu doa yang tertolak. Gitu. Tapi selama kita tidak melaksanakan itu husnudzon ke Allah, insya Allah. Allah tuh maha baik banget gitu ya. Bahkan gini loh Pak, saya sempat disampaikan gini. Kita nggak pernah minta hidup, Allah kasih hidup. Kita nggak pernah minta kita menjadi orang muslim, ternyata Allah takdirkan kita itu lahir dari orang tua yang muslim. Ya Allah, saya tuh meminta surga ke Allah, ke Engkau. Sesuatu yang tidak pernah saya pinta, Allah berikan. Ini saya benar-benar minta ke Engkau untuk jadi ahli surga. Masa nggak diberikan? Jadi insya Allah, Pak Ade, husnudzon ke Allah, satu-satunya yang memang tertolak itu adalah doanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Selama kita enggak itu, maka doa itu insya Allah diijabah semua. Diijabah semuanya. Yang kedua kan gitu. Dalam Al-Quran tuh, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Nah, ud'uni, doalah kalian semua kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, maka aku akan mengijabahnya. Jadi, berdoa ke Allah tuh ya kenikmatan gitu. Ya, doa ke Allah. Jadi kita nggak usah mikirin bahwa doa ini, oh ini takut tertolak nih. Yakin aja, ini pasti Allah ijabah. Cuma ijabahnya mungkin langsung dan sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin Allah tuh ganti dengan sesuatu yang memang maslahat bagi kita. Walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi maslahat gitu bagi kita. Karena memang Allah yang jauh lebih tahu. Itu. Ketika pun misalkan di dunia tidak kita ketemukan dari doa-doa yang kita panjatkan, maka ketahuilah satu saat ketika kita di di akhirat itu doa-doa kita itu jadi amal kebaikan bagi kita. Sehingga ada ya, walaupun ini hadisnya itu ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, ada yang mengatakan ini hadisnya kurang kuat secara sanad. Ada kalimat itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Makanya Zunnun al-Misri itu bilang gitu. Itu Zunnun al-Misri seorang saleh gitu ya, orang saleh, beliau mengatakan gitu. Ya Allah, jikalau saja doa ini enggak diperintahkan oleh Engkau, malu saya doa sama Engkau. Dosanya banyak, gitu ya. Itu Pak Ade mungkin terkait dengan doa. Yang kedua adalah gimana cara menyeimbangkan. Yang paling penting sih mindset, ya. Pola pikir dan prinsip. Ya. Pola pikir dan prinsip. Banyak teman-teman juga ya kayak gitu ya, eksekutif muda, dan justru saya seneng gitu. Saya seneng dan qadar Allah saya juga di sini di pesantren itu benar-benar pesantren ini bukan tempat untuk nyari uang bagi saya, tapi pesantren ini adalah untuk sepenuhnya saya bisa berderma ke pesantren gitu. Jadi perusahaan-perusahaan saya lah yang menopang pesantren. Dan gini Pak, semakin kita merasa bahwa dunia ini kecil, maka semakin terlihat Allah itu maha besar. Semakin dunia ini kecil, semakin terlihat bahwa Allah itu maha besar. Dan memang dalam ayat-ayat Al-Quran tuh ya kayak gitu. Allah tuh selalu mengungkapkan, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad bahwa perhiasan dunia itu ya kecil. Ini mindset yang harus memang masuk dalam pola pikir kita. Jadi mindset, prinsip, ya. Yang kemudian itu memang harus ada, kalau dalam bahasa santri itu ada mujahadah. Mujahadah itu ada ikhtiar, gitu. Ada ikhtiar. Jadi ya sehingga dia fil dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Tapi kalau kita nggak sadar-sadar dengan konsep ini, ya nanti terus aja ngikutin aja hawa nafsu tuh, ngikutin. Ya kalau mindsetnya dibenarkan, ya semakin kita merasa bahwa sebanyak apapun materi dunia itu semakin kecil di hadapan kita, maka semakin kita itu merasa bahwa Allah itu maha besar. Sehingga Allah tuh ya prioritas. Allah tuh ya tenaga yang paling utama, bukan tenaga sisa. Jadi sholat itu ya tenaga paling utama, bukan tenaga sisa. Dekat ke Allah tuh ya kenikmatan, bukan kewajiban. Selama sholat itu menjadi kewajiban bagi kita, maka kita seolah-olah merasa terbebani. Tapi kalau sholat itu menjadi sebuah kebutuhan atau kenikmatan atau kesenangan, maka itu akan menjadikan diri kita tuh senang aja.
Ya sholat tuh senang. Ya tinggalin dunia itu ya nggak apa-apa lah. Dah Allah yang ngasih gitu. Ya Allah yang ngasih, Allah mungkin nanti juga yang nyabut, dan semakin banyak harta benda kan sebenarnya semakin banyak yang dihisab nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya itu dia didapatkan dari hal-hal yang baik, maka nanti dihisab. Kalau hartanya didapatkan dari hal-hal yang jelek, maka nanti dapat azab. Jadi semakin banyak harta belum, sehingga banyaknya harta itu bukan parameter kesolehan. Banyaknya harta itu bukan parameter kemuliaan di hadapan Allah. Parameter yang paling otentik, yang paling valid dalam Al-Quran itu ya gitu. Paling mulia di hadapan Allah ya orang yang bertakwa. Sehingga kita tuh tidak materialistis. Ya, tidak materialistis. Dan kemudian tidak terlalu ambisius. Walaupun memang dalam Al-Quran juga gitu ya. Apa namanya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan pernah engkau lupakan bahwa engkau itu sedang ada hidup di dunia. Jadi silakan cari maisha, silakan, tetapi jangan sampai itu malah melupakan, menjadi engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar-benar yang pertama itu mindset, prinsip, mindset ya Pak Ade nih, mindset, prinsip. Kemudian nih saya tip banget. Coba mindsetnya tuh bilang gini. Tidak ada atasan yang paling tinggi bagi hidup saya kecuali Allah. Wah, ini. Atasan nyuruh meeting, berbenturan dengan waktu zuhur. Mohon maaf ya Pak ya, mau sholat dulu. Ini cakep. Tapi harus mujahadah nih Pak Ade. Ikhtiar, ada ikhtiarnya. Ya kalau misalkan apa ya namanya, harus ada ikhtiarnya. Insya Allah biiznillah, saya doakan deh mudah-mudahan teman-teman di apa yang namanya di DKM ini apa DKM Nur Siadat Allah. Iya, mudah-mudahan nih benar-benar orang-orang yang dekat sama masjid insya Allah dibimbing nanti hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tuh ya apa ya ada orang yang dia itu menuju kaya, ada orang itu yang udah kaya dan udah bosen sama duit tuh gitu. Bosen. Jadi Rasulullah itu kan ditawarin Pak sama malaikat itu. Ketika di mana? Ketika masih di Mekah gitu. Malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya tuh nggak tega, engkau dicemooh, dijelek-jelekan sama orang-orang kafir Quraisy. Ya Rasulullah, izinkan, ini ada gunung, mau saya rubah menjadi bongkahan emas. Apa kata Rasulullah? Kumamah. Ya, itu kumamah itu apa? Sampah saja. Ya, memang ini bahasanya bahasa qalbiyah, gitu. Bahasa qalbiyah. Kalau masukkan dalam ranah zahir ya itulah. Jadi sehingga hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan waqina adzabannar, itu kita benar-benar sadar bahwa semakin kita melihat dunia dan seisinya ini ya kecil saja, sebanyak apapun harta yang dititipkan oleh Allah, kecil aja, maka kita akan bisa melihat bahwa Allah tuh zat yang maha besar, yang kebesarannya tidak bisa dilawan oleh apapun. Yang kedua, mindsetnya. Tidak ada atasan yang paling tinggi derajatnya dalam kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbenturan dengan apapun, kalau di situ ada kewajiban yang memang harus kita tunaikan ke Allah, Allah dulu. Prioritaskan Allah. Itu mungkin Pak Ade. Ya, baik. Makasih, Ustaz. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Gimana Pak Ade, dilanjut satu pertanyaan atau ditutup aja? Terserah moderator. Ya, kan terserah moderator ini. Kalau mungkin dicukupkan saja ya Pak Ade, Ustaz, karena udah jam Baik, bahkan khair. Baik, jazakallah khair pada Ustaz yang telah memaparkan kajiannya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita dan menjadikan Ramadan ini sebagai oase dalam kehidupan. Bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.